Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita belajar pendidikan agama Islam. Anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 63, yaitu tentang mengidolakan Nabi dan Rasul. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya, pernahkah kamu mendengar kisah para Rasul? Pasti ada yang sudah, ya. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, mereka, yakni para nabi dan rasul, banyak menghadapi cobaan yang berat dan rintangan yang begitu berat. Walaupun demikian, mereka selalu sabar menghadapinya. Hal itu menjadi teladan bagi kita semua agar kita tidak cepat menyerah dalam menghadapi segala cobaan. Sekarang Pak Guru ingin menceritakan tentang kisah teladan Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun atau dikenal dengan Ramses III. Nah, perlu kita ketahui bahwa Raja Fir'aun adalah raja yang sombong, yang angkuh. Nah, Fir'aun ini adalah sebutan atau gelar yang ada di Mesir pada saat itu. Jadi Fir'aun ini adalah gelar raja yang ada di Mesir. Kalau di Indonesia seperti Sultan, kemudian Prabu, dan lain sebagainya. Nah, ibu Nabi Musa yaitu bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imron bin Yasar. Pada masa kelahirannya berlaku peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nujum, yaitu raja yang mengatakan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Nah, ahli nujum itu adalah peramal. Nah, peramal ini mengatakan bahwa Fir'aun akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa lahir, ayah dan ibunya kebingungan. Mereka sangat sayang kepada Nabi Musa, tetapi takut jika ketahuan bayi laki-lakinya pasti akan dibunuh. Kemudian ibunya menerima ilham dari Allah atau wahyu dari Allah agar menghanyutkan Musa ke sungai Nil dengan meletakkannya di dalam peti yang tahan air. Nabi Musa kecil dihanyutkan ke sungai. Ibunya menyuruh kakak Musa untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Nah, kalau di kita seperti perahu sampan, ya, tahan air. Kemudian ternyata peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu bernama Asiyah. Ketika mengetahui di dalam peti tersebut ada bayi laki-laki yang amat lucu, yaitu Nabi Musa, Asiyah senang bukan main. Dia pun membawanya ke istana untuk dijadikan anak angkatnya. Nah, pada awalnya Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya untuk mengangkat Musa sebagai anak
laki-lakinya. Dia tetap ingin membunuhnya. Akan tetapi berkat bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun setuju untuk menyusui Musa. Nah, dicarilah perempuan yang bersedia. Akan tetapi dari semua perempuan yang datang ke istana, tidak ada yang cocok menyusui Nabi Musa. Nah, Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata adalah ibunya sendiri, yaitu Yukabad. Nah, Yukabad berpura-pura tidak mengenal Musa, sehingga Fir'aun dan istrinya tidak curiga. Akhirnya Nabi Musa pun mau menyusu kepada ibunya karena dia adalah Yukabad atau ibunya sendiri. Nah, Yukabad pun mendapat tugas menyusui Musa hingga besar. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa terjaga dari kemusyrikan di istana Fir'aun. Nah, kita ketahui bahwa di seluruh istana Nabi Fir'aun itu banyak kemusyrikan, karena orang-orang di istana adalah orang-orang yang jauh dari perintah dan ajaran Allah. Nah, tinggal di istana bersama raja dan permaisurinya membuat Nabi Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Dia memiliki banyak ilmu pengetahuan dan telah tampak tanda-tanda kenabian padanya. Suatu hari dia berjalan-jalan keluar kota, keluar istana. Dia melihat ada dua orang sedang berkelahi, yaitu seorang dari suku Kipti dan seorang dari suku Bani Israel. Nah, Nabi Musa berusaha melerai pertengkaran itu. Tetapi orang Kipti tidak mau dan marah kepada Nabi Musa. Musa pun marah dan memukulnya. Sekali pukul, orang itu langsung mati atau meninggal. Nah, kabar kematiannya, yaitu orang Kipti, oleh Nabi Musa sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun pun marah karena yang terbunuh adalah dari suku Fir'aun, yaitu dari suku Kipti. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Musa dan menghukumnya. Nabi Musa pun takut dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dia melarikan diri ke Madian yang ditempuh selama 8 hari. Pada waktu itu belum ada kendaraan ya, belum ada mobil, belum ada motor. Nah, Nabi Musa selama 8 hari berjalan kaki. Dia menyesal telah membunuh orang yang memohon ampunan kepada Allah. Nah, ketika Nabi Musa sudah menyesali perbuatannya, sudah membunuh seseorang dari suku Kipti, dia bertobat kepada Allah, memohon ampunan. Nah, kemudian Nabi Musa menjadi Rasul. Dengarkan ceritanya ya. Sesampainya di Madian, Nabi Musa diterima oleh keluarga Nabi Syuaib. Dia mendapat tugas untuk menggembalakan ternak. Pekerjaan itu dijalaninya hingga 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib setelah lama tinggal di Madian. Nabi Musa ingin kembali ke Mesir lagi nih. Dalam perjalanannya, Musa dan istrinya tersesat dalam kegelapan malam. Nah, pada saat itu belum ada penerangan apapun kecuali api. Nah, Nabi Musa melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Nabi Musa pun berniat menghampiri cahaya itu dan mengambilnya untuk penerangan di perjalanan. Dia menyuruh istrinya untuk menunggunya sementara Nabi Musa berjalan mendekati bukit tersebut. Setelah dekat dengan cahaya itu,
Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu. Maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci," yaitu Tua atau lembah suci. Nah, Tua ini sebutan yaitu lembah suci. "Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Nah, satu-satunya nabi yang berkomunikasi dengan Allah itu yaitu Nabi Musa, yang berkomunikasi langsung dengan Allah. Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, dia juga dibekali mukjizat sebagai bekal untuk berdakwah kepada Firaun. Mukjizat itu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Musa didampingi oleh saudaranya yaitu Nabi Harun, yang fasih dalam berbicara dan berdebat. Nah, Nabi Musa ini berbicaranya agak sedikit cadel karena pas waktu bayi dia disuruh memilih antara susu dan bara api. Dia lebih memilih bara api sehingga bara api itu dimakan. Nah, lidahnya jadi agak sedikit cadel dalam berkomunikasi. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa ini, Allah memerintahkan Nabi Musa pergi ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun dan membimbing kaum Bani Israel. Nah, Nabi Musa ini kembali lagi ke kampung halamannya, ke Mesir. Nabi Musa mengajak Firaun dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Firaun pun menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut dipuja dan disembah. Firaun tidak mempercayai kenabian Musa dan meminta bukti apa yang dikatakan Nabi Musa adalah benar. Nah, Firaun ini tidak mempercayai bahwa Nabi Musa adalah seorang rasul. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika itu berubahlah menjadi ular yang sangat besar. Firaun lari ketakutan dan meminta agar Musa menangkap ularnya. Ketika ditangkap, ular itu pun berubah lagi menjadi tongkat. Firaun belum puas dan meminta bukti lagi. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam baju, dan ketika dikeluarkan lagi, tangan itu menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Firaun dan para pejabat di dalam istana. Nah, setelah itu mukjizat Nabi Musa tidak mampu membuat Firaun mempercayainya. Bahkan Firaun mengundang ahli-ahli sihirnya. Ahli-ahli sihir yaitu seorang penyihir untuk melawan Nabi Musa. Para penyihir tersebut melemparkan tali yang dapat berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang lebih besar lagi. Nah, ular Nabi Musa memakan semua ular si penyihir tersebut. Para penyihir terheran-heran dengan peristiwa itu, dan akhirnya mereka beriman dan mengikuti ajaran Nabi Musa di para penyihir tersebut. Kemudian Firaun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikut-pengikutnya. Merasa tidak aman di Mesir, Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi Laut Merah,
tentara Fir'aun berhasil menyusulnya dan hendak membunuhnya. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelah. Nabi Musa dan para pengikutnya pun dapat melewati Laut Merah tersebut dengan selamat. Nah, ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi. Kemudian laut menjadi menyatu kembali. Yang tadinya terbelah jadi menyatu kembali. Dan Fir'aun pun bersama para tentaranya tenggelam di dasar laut. Itulah akibatnya dari kesombongan Fir'aun. Setelah selamat dari kerajaan Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya melanjutkan perjalanan. Allah melindungi Nabi Musa dan pengikutnya dari kepanasan dan memerintahkan awan menutup sinar matahari. Ketika mereka lapar, Allah menurunkan makanan berupa manna dan salwa. Selesai. Nah, anak-anak, banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah ini. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong selayaknya Fir'aun dan diberi kesabaran serta ketabahan layaknya Nabi Musa. Amin ya robbal alamin. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.